Yang pertama yaitu pendahuluan mengenai chapter 5. Dalam bab ini membahas tentang popularitas dan pentingnya strategi dan struktur perusahaan multinasional atau MNC yang mendukung integrasi global, termasuk praktik manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang terintegrasi secara global. Bab ini juga membahas batasan-batasan dari integrasi global dan kemampuan menyebar praktik MSDM ke dalam konteks nasional yang berbeda, serta peran politik internal di dalam MNC. Dalam bab ini menjelaskan juga bahwa integrasi global MSDM di MNC menjadi hal yang menarik dan bagaimana langkah-langkah dapat diambil untuk mencapai integrasi global yang lebih besar, baik secara umum maupun terkait dengan MSDM. Bab ini juga membahas alat-alat yang digunakan oleh MNC untuk memfasilitasi integrasi MSDM global dan bagaimana alat-alat tersebut digunakan. Dalam bab ini mengkaji kapan dapat dikatakan bahwa sebuah MNC telah mencapai integrasi MSDM global secara efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang the case for global HRM integration. Sebelum memulai diskusi tentang integrasi global di perusahaan multinasional, pertama-tama perlu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan integrasi global, terutama karena hal ini terdiri dari dua istilah yang cukup abstrak. Pada intinya, integrasi global dapat dikatakan sebagai pencapaian setidaknya satu dari tiga tujuan utama. Yang pertama yaitu ada pengendalian anak perusahaan asing, yang kedua yaitu transfer praktik-praktik ke anak perusahaan tersebut, dan yang ketiga itu adaptasi yang tepat dari kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pemahaman tentang praktik-praktik induk dan kondisi lokal. Yang selanjutnya itu dalam hal pengendalian anak perusahaan, literatur manajemen internasional menggambarkan integrasi terdiri dari tiga dimensi formal. Yang pertama itu berbasis kontrol dan dimensi yang lebih informal, tidak langsung, dan berbasis koordinasi. Pengendalian telah didefinisikan sebagai setiap proses di mana seseorang, kelompok, atau organisasi menentukan atau dengan sengaja mempengaruhi apa yang akan dilakukan oleh orang, kelompok, atau organisasi lain. Pernyataan ini menurut Baliga dan Jagger tahun 1984. Selanjutnya yaitu pengalihan praktik-praktik khusus perusahaan, misalnya pada HRM, yaitu untuk mencapai konsistensi dan keselarasan di antara anak perusahaan asing, dan juga untuk menjawab kebutuhan untuk mengintegrasikan pengetahuan dan praktik-praktik yang tersebar, yang dikatakan sebagai dasar penting bagi keunggulan kompetitif perusahaan. Pernyataan ini yaitu menurut Grant tahun 1996. Baik, yang ketiga yaitu melakukan adaptasi yang tepat terhadap kegiatan-kegiatan dan membuat perbedaan bahwa integrasi global tidak menyiratkan standarisasi total. Meskipun kita mungkin mengharapkan adanya standarisasi yang tinggi terhadap prosedur-prosedur operasional yang utama. Argumen dikelompokkan menjadi tiga kategori pendorong integrasi global. Yang pertama, pendorong lingkungan, pendorong strategis, dan pendorong struktural. Terdapat hubungan timbal balik yang kuat di antara kategori-kategori ini. Beberapa pendorong integrasi global akan terkait dengan pendorong di kategori lainnya. Klasifikasi ini membantu kita dalam mengetahui sumber pendorongnya, baik yang berada di dalam ataupun yang di luar, dan memberi kita gambaran yang lebih jelas tentang arah yang mungkin diambil oleh berbagai pendorong integrasi global yang berbeda dalam saling memperkuat isi seiring berjalan waktunya. Selanjutnya ada environmental drivers. Jadi terlepas dari kebaruan dan keterbatasan globalisasi, ada banyak fitur globalisasi yang membuat integrasi global menjadi lebih layak, lebih diinginkan, dan bahkan lebih diperlukan. Di antaranya adalah semakin berkurangnya arti penting batas-batas negara, integrasi supranasional, pembongkaran hambatan perdagangan dan investasi, serta deregulasi pasar yang menjangkau luas. Selain itu, munculnya pelanggan global, perkembangan pesat dalam kemampuan dan penyebaran teknologi baru berbasis informasi dan web, dan keterbukaan negara-negara berkembang besar seperti negara-negara BRIC, seperti Brazil, Rusia, India, dan China semuanya telah berkontribusi pada intensifikasi persaingan, sehingga dapat dikatakan bahwa semua itu juga telah meningkatkan daya tarik integrasi global bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Materi selanjutnya, strategic drivers. Faktor lingkungan mendorong integrasi global mempengaruhi strategi dan struktur internal perusahaan multinasional atau MNC. Penggerak strategis menyoroti keuntungan bisnis dari integrasi global,
termasuk mencapai skala ekonomi, memanfaatkan hubungan rantai nilai, menjadi pemimpin dalam inovasi, dan melayani pelanggan global dengan baik. Ini mencerminkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis global yang semakin kompleks dan terhubung. Integrasi global memungkinkan perusahaan multinasional untuk melakukan branding global secara efektif, memanfaatkan kapabilitas yang ada, dan menjamin mutu kelas dunia. Ini melibatkan kontrol terpusat atas proses inti, memungkinkan respon cepat terhadap perubahan pasar, dan mendukung perluasan operasi global melalui penempatan sumber daya yang efisien. Outsourcing juga menjadi faktor penting. Namun untuk berhasil, aktivitas yang dialihdayakan perlu terintegrasi secara global, terutama dalam hal manajemen sumber daya manusia. Structural drivers atau pengemudi struktural yang memengaruhi integrasi global dalam perusahaan multinasional MNC mencakup karakteristik seperti negara asal, struktur manajemen, dan mode pendirian anak perusahaan asing. MNC dari negara yang ekonominya berhasil cenderung mentransfer praktik sukses ke anak perusahaan asing. Struktur manajemen, apakah multi domestik atau global, juga memainkan peran penting di mana struktur global mendorong integrasi, mode pendirian, baik melalui akuisisi atau situs hijau, memengaruhi kemudahan penerapan praktik. Selain itu, sejauh mana dan sifat integrasi operasi anak perusahaan diklasifikasikan sebagai faktor khusus industri memengaruhi integrasi global. Dua bentuk utama adalah produksi direplikasi dan juga produksi tersegmentasi. Masing-masing dengan implikasi yang berbeda. Tantangan koordinasi muncul dalam produksi tersegmentasi, di mana berbagai fungsi terjadi di berbagai negara, pengemudi lingkungan, strategis, dan struktural secara bersama-sama dapat memengaruhi integrasi global. Dengan pelaku organisasi memainkan peran kunci dalam membentuk hasil. Pada bagian ini kita telah menjelajahi beberapa faktor pendorong integritas CRM global, termasuk orientasi efisiensi, penciptaan proses bisnis inti, kehadiran global yang cepat, pertukaran informasi, dan kemitraan. Nah, selain itu, keyakinan manajemen puncak dalam peran penting CRM sebagai sumber keunggulan kompetitif juga menjadi faktor penting dalam mendorong integritas CRM global. Nah, penggunaan kerangka kerja yang menekankan pada keadilan internal juga memainkan peran kunci dalam mengkoordinasikan kebijakan dan praktik sumber daya manusia global. Dari perspektif evolusi, integrasi sumber daya manusia global diperlukan untuk mendukung strategi perusahaan dan menyesuaikan diri dengan aktivitas bisnis yang semakin global. Pendekatan yang semakin terintegrasi ini juga terkait dengan peningkatan fokus pada penempatan pengetahuan dan pembelajaran organisasi dalam jaringan internal MNC, serta tekanan untuk mengatasi agenda keberlanjutan. Selain itu juga dampak teknologi seperti CRM elektronik telah memfasilitasi transformasi peran fungsi sumber daya manusia dengan mengurangi biaya transaksi, memungkinkan substitusi kemampuan fisik dengan aset digital, dan memungkinkan transformasi model bisnis sumber daya manusia. Meskipun masih belum jelas faktor pendorong mana yang memiliki dampak paling besar dalam mendorong agenda integrasi CRM global, penting untuk mempertimbangkan bagaimana perusahaan multinasional dapat mencapai integrasi CRM global secara efektif. Baik, saya akan menjelaskan materi terkait dengan Tools of Global HRM Integration. Nah, di sini ada definisi integrasi HRM global. Ini mengacu pada upaya untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan praktik manajemen sumber daya manusia di seluruh perusahaan multinasional. Hal ini bertujuan untuk mencapai konsistensi dalam kebijakan dan prosedur HRM di berbagai unit dan lokasi perusahaan. Selanjutnya adalah pengaruh manajemen pusat terhadap perilaku unit atau individu. Berkaitan dengan peran penting, manajemen di kantor pusat memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku unit atau individu di seluruh organisasi. Selanjutnya berkaitan dengan mekanisme integrasi dalam konteks multinational company. Pendekatan kontrolnya di sini multinational company menggunakan kontrol birokratis dan personal. Kemudian bentuk integrasi yang digunakan yakni integrasi budaya dan normatif. Hal ini bertujuan untuk mengatasi perbedaan budaya antara afiliasi orang asing.
Evolusi mekanisme integrasi berdasarkan grafik waktu ini menunjukkan peningkatan jumlah dan kehalusan mekanisme integrasi, kemudian berkaitan dengan peningkatan keterampilan. Di sini perusahaan multinational company semakin mahir dalam mengimplementasikan mekanisme yang memanfaatkan konteks organisasi, sosialisasi, dan bahkan integrasi emosional. Jenis alat integrasi global. Klasifikasi mekanisme integrasi yang berbasis kontrol atau perilaku dan dua cara mengendalikannya, yaitu langsung dan tidak langsung. Harsing dan Short menyajikan 4 tipe utama mekanisme pengendalian perusahaan berdasarkan kombinasi apakah mekanisme tersebut langsung, tidak langsung, personal atau impersonal. Lalu Kim menyajikan 4 mode integrasi global. Yang pertama, mekanisme integrasi berbasis sentralisasi yang mengacu pada otoritas pengambilan keputusan dan dianggap sangat efektif karena menghasilkan skala global, ruang lingkup, dan efisiensi pembelajaran. Yang kedua, ada mekanisme integrasi berbasis formalitas yang mengacu pada kodifikasi dan standarisasi prosedur dan kebijakan kerja secara global. Yang ketiga, mekanisme integrasi berdasar integrasi secara informasi yang mencakup alat-alat yang memfasilitasi arus informasi yang dihasilkan dari database sederhana atau dari pertukaran informasi data elektronik yang kompleks. Lalu yang terakhir ada integrasi secara masyarakat yang melibatkan interaksi orang ke orang yang difasilitasi dari pertemuan, tim, komite, ataupun dari pemindahan orang antar unit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait Pattern of HRM Integration atau pola integrasi sumber daya manusia. Dalam konteks perusahaan multinasional, integrasi dalam manajemen sumber daya manusia sangat penting. Namun, pendekatan yang digunakan multinational company dalam mengintegrasikan human resource management bisa bervariasi tergantung pada kebutuhan dan strategi bisnis masing-masing perusahaan. Pertama, multinational company menggunakan pendekatan sistem dalam mengintegrasikan HRM. Ini berarti mereka tidak hanya menggunakan satu mekanisme, tetapi menggabungkan beberapa mekanisme sekaligus. Contohnya, mereka bisa menggunakan sentralisasi keputusan untuk keputusan besar, namun membiarkan subsidi tetap memiliki fleksibilitas dalam keputusan lokal. Selanjutnya, penting untuk dicatat bahwa mekanisme HRM yang berbeda dalam MNC tidak bersifat saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Misalnya, teknologi informasi HRM dapat digunakan untuk mengintegrasikan sistem informasi HRM di seluruh perusahaan, sementara pengiriman ekspatriat dapat membantu dalam transfer pengetahuan langsung antara pusat dan subsidi. Dalam mengintegrasikan human resource management, multinational company juga harus memperhatikan perbedaan antar MNC dan bahkan antar MNC dari negara yang sama. Hal ini karena konteks operasional, kebutuhan bisnis, dan budaya organisasi dapat berbeda di setiap tempat. Beberapa mekanisme integrasi HRM yang penting termasuk teknologi elektronik human resource management yang integratif, peran ekspatriat dalam transfer pengetahuan dan praktik human resource management, dan pengaruh dari departemen dan manajer HR di subsidi. Kemampuan departemen dan manajer HR di subsidi untuk beradaptasi dengan praktik HRM yang diberlakukan dari pusat merupakan faktor penting dalam kesuksesan integrasi human resource management. Namun perlu diingat bahwa pengambilan keputusan terkait mekanisme integrasi HRM tidak hanya bergantung pada manajemen pusat. Proses ini juga melibatkan negosiasi politis antar manajemen pusat dan juga manajemen subsidi. Setiap multinational company dapat memiliki preferensi yang berbeda dalam menggunakan mekanisme tertentu, tergantung pada strategi bisnis, kondisi pasar, dan kebutuhan operasional mereka. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, multinational company dapat mengembangkan strategi integrasi HRM yang kokoh dan adaptif, menggabungkan berbagai mekanisme dengan cerdas untuk mencapai efisiensi,
koordinasi, dan konsistensi yang diperlukan dalam operasi global mereka. Baiklah, materi selanjutnya itu membahas tentang mencapai integrasi HRM secara global. Nah, pada materi kali ini membahas evaluasi efektivitas integrasi HRM global di perusahaan multinasional. Sebagian besar penelitian MSDM di perusahaan multinasional mencoba menjelaskan sejauh mana praktik MSDM di perusahaan mirip dengan perusahaan induk atau integrasi dan berbeda dengan perusahaan lokal atau diferensiasi. Namun ada kelemahan dalam pendekatan ini, terutama dari segi konseptual dan segi metodologis. Dari segi konseptual itu sendiri terdapat masalah dengan ketergantungan pada tingkat kemiripan dengan praktik-praktik induk sebagai indikator integrasi. Kemiripan tidak selalu mencerminkan integrasi yang efektif karena praktik yang sama belum tentu diimplementasikan atau diinternalisasi dengan baik oleh anak perusahaan. Selain itu, fokus hanya pada kemiripan dengan induk perusahaan dapat mengabaikan integrasi global yang mungkin terjadi melalui difusi terbalik, di mana anak perusahaan mengintegrasikan praktiknya ke dalam induk perusahaan. Nah, dari segi metodologis, penelitian MSDM seringkali mengalami bias respon tunggal, di mana temuan hanya didasarkan pada tanggapan dari satu perwakilan perusahaan atau anak perusahaan. Nah, hal ini dapat menyebabkan pemahaman yang tidak akurat tentang praktik MSDM di anak perusahaan dan sejauh mana integrasi global terjadi. Dalam kesimpulannya, penilaian efektivitas integrasi HRM global di perusahaan multinasional tidak hanya berdasarkan tingkat kemiripan dengan praktik-praktik induk. Diperlukan pendekatan yang lebih tepat dan beragam untuk memahami sejauh mana integrasi HRM global yang efektif terjadi di perusahaan multinasional. Kesimpulan bab ini membahas integrasi global HRM, menyoroti argumen, cara-cara implementasi oleh MNC, dan evaluasi efektivitas di anak perusahaan MNC. Namun, masih ada pertanyaan tentang seberapa luas integrasi HRM global akan berkembang, terutama dalam konteks praktik SDM. Penelitian cenderung fokus pada faktor struktural, sementara mekanisme integrasi praktik SDM masih kurang dipahami. Beberapa alat integrasi seperti HRM dan nilai-nilai perusahaan mungkin membentuk masa depan integrasi MSDM, tetapi ada tantangan seperti kaku dan ekspektisme. Ada ruang termasuk definisi yang lebih ketat, penelitian yang lebih maju, dan kolaborasi budaya untuk memahami yang lebih baik. Terakhir, integrasi global MSDM dan transfer praktik MSDM.